Bukan sebuah rahasia apabila tak sedikit tokoh perempuan dalam video game di masa lalu yang digambarkan dengan penuh kekurangan. Tak jarang ia hanya dijadikan bahan fan service semata. Namun seiring dengan perkembangannya zaman, tokoh perempuan kini setara dengan tokoh pria dan memiliki peran utama dalam sebuah game. Developer kini memasukkannya baik dalam proyek indie hingga game AAA. Tentu aja dengan sifat dan perkembangan karakter yang cukup baik. Karakter protagonis perempuan tersebut digambarkan sebagai sosok yang cerdik, pemberani, dan tak gentar menghadapi berbagai cobaan. Namun di sisi lain ia juga masih digambarkan sebagai tokoh yang sensitif dengan sifat feminim yang ditujukan di beberapa sesi tertentu. Lantas game-game apa aja yang memiliki tokoh protagonis perempuan? Berikut Kamar Kos udah siapkan beberapa pilihan game yang seru dimainkan dengan tokoh protagonis seorang perempuan. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, subscribe, karena di channel Kamar Kos kita akan sharing-sharing permasalahan seputar PC, hardware, dan game. Karena itulah jangan lupa untuk subscribe. Pertama ada Tomb Raider. Seri orisinal Tomb Raider memang memproyeksikan Lara Croft sebagai wanita kuat dengan semua daya tariknya. Namun iterasi barunya ia terlihat lebih realistis dan mementingkan cerita perjuangannya mengeksplorasi reruntuhan kerajaan Yamatai yang hilang. Seiring petualangannya, ia menemukan reruntuhan dan makam yang lebih beragam dengan rintangan yang lebih sulit dari biasanya di seri selanjutnya. Berbeda dari sebelum reboot, Lara ini menjadi lebih realistis dengan sifat dan karakternya yang terus berkembang di sepanjang serinya. Dari ia yang terpaksa dan penakut menjadi seorang wanita yang kuat seiring perjalanannya, kini seri pertama sukses dibawakan Crystal Dynamics yang sangat baik dari segi cerita dan misteri. Sayang, kualitas kontennya menurun di iterasi kedua dan ketiga, semua hal yang tak dibarengi peningkatan kualitas visual di setiap serinya. Horizon Zero Dawn. Game ini menceritakan kisah Aloy, seorang wanita yang terbuang dari sukunya di sebuah dunia dengan robot binatang namun dihuni oleh manusia purba. Rasa ingin tahu tinggi yang dimilikinya membuat dia dianugerahi gelar sebagai seorang petualang untuk mengungkap misteri yang ada di dunianya. Di sepanjang perjalanannya, Aloy akan menemukan beberapa suku manusia purba yang telah mengetahui sejauh mana teknologi robot binatang tersebut dan tempat di mana mereka diproduksi. Dari segi mekanik sendiri, gameplay Horizon Zero Dawn tak jauh beda dengan game yang pernah muncul di pasaran. Ia banyak sekali mengadaptasi mekanik dari Assassin's Creed, baik dari sistem tower hingga Eagle Vision yang direpresentasikan alat bernama Focus. Mereka juga adaptasi tema alam Monster Hunter yang tentu aja akan sangat familiar bagi para gamer. You did it. I came from Mother's Rise. Control. They can fly now. Dalam Control, Jesse Faden mendadak dipilih sebagai kepala Federal Bureau of Control. Dari sini ia mengetahui bahwa organisasi tersebut rupanya menyelidiki fenomena supranatural yang terjadi di markasnya. Faden harus menginvestigasi kejadian misterius yang terjadi di Bureau yang memusnahkan sebagian besar orangnya. Ia juga harus menguak misteri siapa yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Sama dengan beberapa game Remedy Entertainment yang lain, player akan menikmati kekuatan supranatural unik yang dimiliki Jess di Control. Kamu bisa melayang, terbang, memperkuat tembakan, hingga yang lain. Kamu yang sempat memainkan Quantum Break akan sangat familiar dengan beberapa kekuatannya meskipun jauh berbeda.
The Medium. You want to keep me out, Neva? The Medium dikisahkan seorang medium bernama Marianne yang menyusui bekas resort saat masa komunisme. Di sana ia mencari seorang pria misterius bernama Thomas. Menariknya ia menemukan bahwa tempat tersebut berhubungan dengan alam gaib. Dari sana petualangannya dimulai. Game ini sebenarnya sangat berat di PC karena kamu akan menjalankan 2 game dan melihat 2 dunia dalam waktu real time. Kamu bisa mencari clue dari 2 dunia untuk menuju tujuanmu. The aura in that place. I've seen others like it, but never this intense. Hellblade: Senua's Sacrifice. Game ini menceritakan tentang perjuangan seorang petarung perempuan bernama Senua dengan penyakit jiwa yang dideritanya. Ia berjuang untuk menyelamatkan jiwa kekasihnya bernama Dillion. Untuk itu dia berpetualang menyusuri dunia kematian kepercayaan Nordik, Helheim. Di sepanjang perjalananmu, kamu akan mengalami ragam halusinasi, delusi, dan suara-suara misterius. Dari daftar game protagonis perempuan tersebut, sukses menunjukkan bahwa tokoh perempuan juga bisa digambarkan dengan ditulis dengan sangat menarik tanpa menjadi bahan fan service semata. Mereka bisa menjadi tokoh yang kuat dan setara dengan tokoh protagonis pria yang sering diproyeksikan dalam video game. Nah, untuk kalian yang punya saran game-game lain yang memiliki tokoh utama seorang perempuan, bisa komen-komen aja di bawah. Silahkan like kalau menurutmu video ini bermanfaat, dislike aja kalau kamu nggak suka, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.